الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang masih di luar suruh masuk tuh. Yang masih di luar suruh masuk. Kalau masih ada yang di luar suruh masuk. Jangan ngaji ngarah udara adem. Biasa munafik menyenangi tempat-tempat yang adem. Munafik tuh menyenangi tempat-tempat yang adem. Jadi kalau ngaji didemenin bagian adem. Nggak mau ada di hadapan muka guru. Nggak mau kelihatan muka guru. Jadi kalau masih ada yang di luar masuk ke dalam ya. Kecuali udah nggak kebagian nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini malam Jumat keempat tepatnya tanggal 26 Agustus tahun 99 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadal Ula 1420 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa malam Jumat keempat khusus pembacaan surah Yasin dengan masing-masing niat deh. Kita udah kebanyakan niat hasilnya kagak. Kebanyakan nih niat hasilnya kagak. Jangan salahin niat. Ya, orang banyak niat-niat baik tapi kagak hasil. Jangan salahin niat. Terusin itu niat baik. Enggak hasilnya beroleh ganjaran pahala dari niatnya. Tuh. Dari niatnya. Jangan suka keliru oleh hasil sesuatu karena niat. Yang dituntut oleh agama niat baik itu sebagai landasan dalam berbuat. Hasil atau tidak hasil tetap ganjaran pahala Tuhan berikan. Sebab banyak orang yang niatnya baik dilaksanakan kebaikan terdapat dosa-dosa dalam perbuatan baik tadi. Kuranglah nilai dan mungkin juga batal niatnya karena pelaksanaan tadi menjadikan gugur itu pahala. Tapi banyak pula niat-niat baik belum sempat dilaksanakan sudah kandas. Yang enggak terjadi dari niat yang diharapkan. Tetap ganjaran pahala tak pernah Allah Ta'ala kurangi. Itulah innamal a'malu binniyat. Baca Yasin dengan masing-masing niat. Itu. Ustaz, duit banyak masing-masing niat bagaimana? Lu yang tahu. Gue sama ngebilangin doang. Kemudian kalau ente ngasih duit amanah jangan suka bilang buat Islam ya. Ada orang ngasih duit 151.000 apa 152.500. Cimbangan. Apa nih? Ya hadiah, jadi yang nggak bisa jawab bakal Islam Ustaz. Ya bakal Islam, bakal gue. Lu ngasih Islam nggak ada pahalanya tapi ngasih Habib itulah keselamatan. Paham tuh? Kalau ngasih Islam semua juga Islam. Salah ngasih, nah lo salah ngasih kan hilang pahalanya. Sebab kita anggap semua Islam. Inti ngasih orang buat Islam, orang mau buat apaan? Tapi kalau ngasih aneh pasti ada pahalanya. Sekalipun nggak ngasih Islam. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Sebelum ya anda membaca surah Yasin, anda niatkan pahalanya khusus buat Sayyidil Arabillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas dan niat-niat sejak kita baca Yasin khususnya di tempat ini ya, niat-niat tadi ya Rob tambahannya khusus pahalanya ini kita sampaikan kepada Al-Arabillah Al-Marhum Al-Maghfurlah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, di mana setiap orang yang Allah Ta'ala berikan punya pangkat di sisinya. Ketika ada orang-orang yang seiman dan seagama dengannya menyampaikan nilai baik kepada orang-orang tadi, tetap kebaikannya kepada kita yang berbuat baik kepada orang-orang yang memang dalam kacamata agama orang-orang baik. Itulah niat dan keberuntungan menyalurkan kebaikan kepada orang-orang baik dalam kacamata agama. Tuh, paham omongan tuh? Ngerti ya? Ini tentara Scooby-Doo aja. Ojo. Ngantuk apa ya? Mas, ojo turu mas. Warteg laku. Yo, ojo turu. Uang Tegal. Dari Tegal ngaji kemarin dibayarin deh. Naik kereta nggak bayar. Lu kira pendek. Di Madura. Dari Madura kemarin buat 7.000 sampai. Ya, itu orang Madura murid yang berkeramat di 7.000 dari Madura. Itu jangan tiru keramat yang salah. Kalau keramat kan menyalahi adat, tapi itu kan menyalahi adat, menyalahi peraturan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نحظى بفضل الله ويا بطاب يا أمجاد ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نحظى بفضل الله ويا بطاب يا أنجاد ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نحظى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر جسدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله حتى نحظى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الواجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله
فيا ربي بسادتي تحدد لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسطو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا لنا خلا أتانا الله بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini puterannya mana dia? Hah? Udah gitu deh. Oh. Alhamdulillah. Sebagaimana janji anak sallallahu ya dalam pengajian malam Jumat keempat khusus tentang orang-orang soleh dengan perilakunya, para waliullah dengan macam-macam bentuk ucapan ya, dengan kalimat-kalimat dalam bahasa mereka, khusus hanya kalangan mereka yang mengetahuinya, tapi kita tidak termasuk di antara mereka. Namun demikian masih ada yang memperdengarkannya, di mana sesuatu yang dapat diperdengarkan tak lain berkah adanya orang-orang yang derajatnya di sisi Allah Ta'ala pun tinggi, baik pendengaran itu melalui kitab-kitab maupun orang-orang soleh itu sendiri bercerita dan berkata, menuliskan sesuatu di antara mereka, sehingga orang-orang yang mudah-mudahan Allah pelihara dalam kehidupan beragamanya di alam dunia kembali di lingkungan orang-orang soleh, atau sekurang-kurangnya di luar kelompok orang soleh, tapi Allah telah tanamkan kecintaan terhadap orang-orang soleh, berkah diperdengarkan sifat-sifat orang soleh. Mudah-mudahan kita meskipun tidak ada di kalangan mereka, keluar dari lapangan mereka, tapi kita tahu sifat-sifat orang soleh, demikian keadaannya, sehingga melalui pendengaran timbullah kecintaan kita terhadap orang-orang soleh dalam perilakunya. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Menyambung kembali pengajian 1 bulan yang lalu tentang
Tentang ya udah tentangnya udah deh. Oh ya, kok terang lagi jadi buang-buang waktu. Sekadar untuk waktu itu terakhir al-farqu bainal karamat wal istidrat, ya, perbedaan antara karamat dan istidrat, ya, gitu. Ya itu dulu deh. Tapi itu deh gimana? Ya biarin itu dulu ya Rob deh. Tapi jangan lalu. Ya biarin deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak menjadi kabur dengan kata wali itu sendiri, untuk tidak setiap orang ya sok-sokan berani mengatakan seorang itu wali, untuk jangan sampai kita juga ya ditipu oleh iblis rasa diri seperti wali, untuk kita punya diri juga ya nggak selalu ya percaya dengan sembarang orang yang mengatakan dan atau cerita wali. Ada baiknya juga namanya ilmu para wali, untuk tidak jadi orang mengenteng-entengkan ya kata-kata wali, sebab wali itu tercantum kalimat atau bahasanya di kitab suci Al-Quran. Berarti ada nilai-nilai ilahi pada kata wali itu sendiri. Sebab Allah Ta'ala juga ya dengan nama Al-Wali. Itu. Sehingga kata-kata wali itu adalah kata yang demikian identik dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kaitannya juga adalah wahyu ilahi. Sebagai bukti Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai sejauh itu ya. Sebagai bukan apa-apa Rasulullah Muhammad, sebagai pengetahuan semata, tidak lebih. Qala Syekhul Imam Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu wa rahimah, berkata Asy-Syekhul Imam ya Al-Allamah, orang amat sangat luas ilmu pengetahuan agamanya. Beliau bernama Asy-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Semoga Allah Ta'ala dan rahmat Allah kepada beliau, dan kita pun yang dapat penjelasan dari beliau melalui karangan-karangannya itu dapat manfaatnya, dapat keberkahannya. Lebih jauh dari itu, Allah Ta'ala tanamkan di hati kita yang cinta kepada orang-orang soleh dengan perilakunya. Kemudian kata cinta tadi tentu seiring pula dengan hal-hal yang kita juga kepengen tuh. Sebab orang kalau mau mencintai seseorang itu, dia harus tahu bagaimana kesenangan orang dimaksud. Wali-wali Allah adalah manusia-manusia yang demikian amat menjalani syariat Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita kepengen, meskipun tidak ada di lapangan para wali, sekalipun tidak ada di lingkungan para wali, kita kepengen tuh dapat kecintaan mereka, berarti sekurang-kurangnya kita perlihatkan diri kita mau menjalani syariat Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya para wali tadi mengenali diri kita yang kita menghidupkan syariat Rasulullah. Sebab tak ada seorang wali melainkan orang itu adalah manusia yang hidup syariat agama di dalamnya. Itu badannya doang, kagak luar dalam, bahkan dalamnya lebih indah ketimbang luarnya. Itu sifat para wali Allah, dalamnya lebih indah ketimbang luarnya. Itu sifat wali Allah. Kalau kita luarnya ya indah di atas indah, dalamnya kosong. Kapan kita bisa lihat orang itu kosong? Sekilas ketika dia bicara, sekilas ketika dia membaca, sekilas ketika dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya keagamaan, sekilas dengan gaya dan cara yang diperlihatkan, nampaklah orang itu kosong dari nur ilahi. Bisa dikenali dengan mudah. Kalau itu bukan kosong lagi. Itu ada isinya banyak banget gambar tempel. Masih bagus. Masih bagus dibilang gambar tempel. Sebab udah sekarang udah zamannya, nggak perlu tato, cukup dengan gambar tempel. Orang yang pakai tato dengan gambar tempel, orang itu orang yang sudah dapat kesadaran dari agamanya. Orang bertato tapi pakai gambar tempel, orang itu udah ada dasar agamanya. Dia nggak mau badan dia pakai tato. Sekalipun ya terlanjur itu dalam agama nggak ada ya, tapi sekurang-kurangnya ya badan yang ada seakan tato padahal gambar tempel. Kapan waktu dia mau balik nggak perlu diilangin lagi, cukup pakai rinso ya,
pakein saus, nah, kan gitu ya, pakai tempe goreng ya, pakai apa? Hilangin gitu, jadi nggak capek-capek. Berarti orang tadi biar nakal udah ada sifat sadar, kan gitu. Bagaimana yang bertato? Usah merasa putus asa. Sebab Allah Ta'ala melarang setiap hamba yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pintu tobat dalam bentuk apapun tetap terbuka. Semasa ajal belum sampai di kerongkongan, semasa belum sakarat, pintu tobat terbuka. Itulah syariat agama Islam dalam bentuk keanggunannya. Berkata Syekh Imam Arif Billah Imam Al-Allamah Yusuf Ismail Al-Bahrawi, asal tahu aja ya, ringkas-ringkas enggak diterangin ya. Al-wali, kata wali itu apa ya? Wal qaribu fil lughah. Arti wali itu sama dengan al-qarib, orang yang dekat. Ya, wali artinya dekat dalam arti bahasa. Itu. Kalau ente punya tetangga namanya Toha, namanya Toha, karena ente akrab tambahin Toha wali. Kok ente berani-beraninya dekat banget dia mana? Boleh dalam arti lu, itu jangan diikutin. Nggak setiap sesuatu yang boleh lalu dikerjain orang memperbolehkan, enggak asal ada ini kok ada yang gituin masih boleh. Itu Toha wali. Itu Ma'ruf wali. Tahu Ma'ruf? Kang betulin TV. Nggak ada Ma'ruf din, nggak Ma'ruf. Ada yang Ma'ruf? Nggak ada Ma'ruf. Yang belum tip, biarin deh. Mudah-mudahan kesetrum di akhir umur. Betulin tip rajin, ya betulin tip anda rajin, tapi ngaji belum mau, biarin nggak apa-apa. Itu dalam arti lughah, ya wali itu, ya artinya al-qarib, orang yang dekat. Al-wali artinya dalam arti bahasa orang yang dekat, asal tahu aja. فإذا كان العبد غريبا من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب غريبا منه برحمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية. Wali dalam arti bahasa dekat. Tuh, dari arti bahasa aja kita udah ketinggalan. Seorang itu wali Allah, berarti dalam arti bahasa orang itu dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arti bahasa aja kita udah kalah. Dari arti bahasa udah kalah. Lanjutan, fa kana abdu ghariban min hadratillah, apabila seorang hamba demikian dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sifat dekat tadi ya memiliki beberapa cara atau jalan, bisa bagi kathrati ta'atihi, tersebab demikian tekunnya, demikian banyak ibadah orang itu. Ingat ya, bukan ibadah sebagaimana kayak kita nih. Oh dia, kalau kata ibadah nilainya ilmu. Sebab ibadah yang bernilai dasarnya ilmu. Ilmu itu adalah sarana untuk mengesahkan sebuah ibadah. Lalu dibalik ibadah yang dasar ilmu tadi ada tuh nilai tersendiri dalam makna keikhlasan. Arti keikhlasan nggak lihat A, nggak lihat B, berharap kepada Allah Ta'ala begitu. Oh, nah para wali itu adalah orang-orang yang demikian banyak ibadahnya, demikian banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh, banyak ketaatannya. Ibarat persentase, ya, boleh 60, boleh 70, boleh 90, boleh 92, boleh 99. Tuh, jika seperti taat, ya, wali itu orang yang demikian dekat hubungan kepada Allah Ta'ala, ya, dengan berbagai cara. Di antaranya, karena sebab tuh, ketaatan dia kepada Allah Ta'ala yang demikian rupa, wa kathrati ikhlasih, ditambahin aja. Enggak setiap orang yang demikian ibadahnya luar biasa. Ada sisi keikhlasan dalam pengamalannya, ada sisi keikhlasan dalam perbuatannya. Belum tentu ibadahnya Allahu Akbar di atas rata-rata, tapi sisi keikhlasannya pun ada keseimbangan dari perbuatan yang dilakukannya. Allahu Akbar, itu yang mahal. Kalau soal ibadah, orang sekarang kan ibadahnya rajin-rajin. Iya, ya Allah, jidat betato hitam-hitam banget, panjang. Umur 32, jidatnya hitam, dan insafnya baru 12 hari. Ngapain? Kebanyakan makan lele. Tuh, lihat tuh. Ibadahnya Masya Allah, ketaatannya kita lihat luar biasa. Ingat, wali bukanlah sekedar itu, tapi wa kathrati ikhlasih, keikhlasan yang demikian adanya keseimbangan. Ibadahnya Allahu Akbar. Yang namanya ibadah bukan sekedar sajat sujud intinya, ini biar tahu. Yang namanya ibadah bukan segala sajat sujud, segala macam bentuk perilaku Anda, tutur kata, bahasa, gaya apapun sifatnya, semasa tak ada sifat-sifat pelanggaran dalam syariat agama, itulah ibadah. Tidur ente, mesem ente, bergurau ente, tutur sapa ente dengan kawan, tetangga dan lain sebagainya, datangnya ente ke rumah kawan, jalannya ente seakan jalan-jalan, tapi nilai-nilai ibadah yang Allah Ta'ala saja yang tahu dalam perbuatan tadi, tuh taat,
Tuh taat sebetulnya gitu. Al-wali adalah manusia yang demikian gerak-geriknya, maknanya taat luar biasa. Sisi perbuatan tadi, dasarnya ilmu yang diamalkan dari sisi keikhlasan, sehingga rohnya berjalan, ketaatannya didapat. Tuh, rohnya jalan, napasnya bergerak dari waktu ke waktu, dari detik per detik, napasnya keluar, maknanya taat. Mengingat keikhlasannya seiring dengan perbuatannya yang taat itu tidak hanya sekedar sajad, sujud, baca Quran, baca salawat. Biar paham nggak maksudnya dia? Contoh aneh ngajar, kan kerjaan capek ente. Itu ngajar taat. Sehari-hari dari maghrib pulang setengah pagi. Pulang setengah pagi. Di atas jam 1. Tuh, kalau orang lihat usahawi kuat amat, Allahu Akbar. Emang rata-rata di atas kuat kan begitu. Itu kan kata aneh. Kalau kata ente lain lagi, tentu aja pakai mobil. Tuh, lihat separuh Fir'aun. Tentu aja pakai mobil sama AC. Tentu aja dia jalan orang bagi duit. Udahan di mobil kayak ada kopi. Lu jangan begitu dong, Bang. Itu kan kerjaan-kerjaan taat. Apa iya kerjaan tadi ngelihat identik dengan seorang wali? Tidaklah demikian. Mesti juga punya sisi niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala dengan tujuan itu. Berarti kerjaan yang demikian, Allahu Akbar, didukung dengan niat-niat terpuji menurut kacamata agama. Itulah wali Allah punya kerjaan. Bikasrati ta'atihi wa kasrati ikhlasihi. Oh begitu, paham? Ngerti ya? Ngerti. Inti lihat semangat ente malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat dengan malam pengajian bulanan standar. Tapi segar muka malam Jumat ketiga dan malam Jumat keempat. Wallahu a'lam. Tapi rahasia di balik itu Anda tahu. Kenapa? Karena mintain duit. Lihat nggak ada taat. Tuh nggak ada taat. Kenapa begitu? Aneh juga melihat punya keseimbangan dan pertimbangan. Tuh wali kerjaan. Setiap orang yang Allah Ta'ala pelihara gerakannya punya nilai di mata Allah Ta'ala, penuh pertimbangan, penuh sifat bijak, penuh sifat arif, penuh segalanya, sehingga perasaannya dikurangi. Terus kepentingan pribadinya dalam sisi kepentingan hatinya, perasaannya berkorban. Terus pengorbanan tadi punya nilai keikhlasan di sisi Allah Ta'ala, sehingga kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan dan kesenangan pribadinya. Paham Mar? Tuh kata Umar, kok kita lagi? Tuh paham tuh ya, subhanallah. Tuh kerja. Wa kana Rabb dariban minhu bi rahmatih. Dari perbuatan seorang hamba yang demikian amat taat dengan nilai keikhlasan yang demikian tinggi yang disebut sebagai wali, ya. Maka sebaliknya tik and give juga ada, kan begitu. Tik perbuatan wali tadi dalam taat dengan keikhlasannya, give Allah Ta'ala punya karunia dengan pemberiannya. Wa kana Rabb qariban minhu. Allah Ta'ala pun sebaliknya dekat kepada sang hamba yang disebut para wali tadi, ya, bi rahmatnya, dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat saja tidak cukup, wa fadlih, karunianya. Fadl saja tidak cukup, wa ihsanih, ihsan Allah Ta'ala dalam makna ya ihsan deh, kayak gitu makna bahasa kebaikan Allah Ta'ala. Sebenarnya bukan itu, dalam makna bahasa ihsan kebaikan deh, kan begitu. Kalau makna agamanya ihsan ada ente nilai-nilai keikhlasan, ya Allah Ta'ala yang tanamkan pada hati seorang wali Allah. Jadi semakin taat dia, semakin tambah keikhlasannya, semakin dia sedot tuh perasaannya, hancur rasa-rasa yang ada membawa keuntungan sifatnya pribadi, dia tekan sama Allah Ta'ala dengan upaya orang tadi dalam ibadahnya terus. Jadi perasaannya dikorbankan terus untuk kepentingan orang. Tuh, wa ihsanih sampai sejauh itu. Ini ya. Kalau sudah demikian upaya, tuh arti upaya memang merubah ya. Wali nggak bisa diupayain, jangan salah paham. Ente pengen ya nggak bisa. Ente pengen berbuat dalam taat ikhlas gara-gara dulu. Ya, biarin deh biar gue. Nggak, wali nggak bisa digituin. Semua karunia Allah Ta'ala menurut Allah Ta'ala. Jalan kesolehan dalam syariat diberikan. Jalan kesolehan dan kedekatan seseorang kepada Allah Ta'ala tetap diberikan. Dasarnya apa? Itu Ar-Rasul memang diutus untuk itu.
Rasul diutus dengan syariat untuk manusia, ya bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, dasarnya ilmu, sehingga dengan ilmu yang ada dia bisa berbuat dan berjalan melalui tuntunan ilmu. Namanya guru ini adalah dia yang dengan ilmunya tak mampu menuntun manusia untuk bisa menjadi orang itu dekat kepada Allah Ta'ala. Itulah guru-guru. Nah, subhanallah. Kalau demikian keadaannya, fahunaka hasratul wilayah. Kalau begitu caranya, maka saat itulah kewalian seseorang akan didapatkan. Artinya, ya udah emang udah begitu jalan-jalannya. Oh iya, udah enggak kayak ngasih 100 kemudian bakal Islam. Bisa-bisaan aja gitu. Kalau 7 juta bakal Islam biarin. Lah 100. Malu-maluin bendera. Ya video selamat. Tuh asal tahu doang. Al-wali wajhani, kata wali ya ada 2 sisi, ada 2 pandangan. Kata wali bukan wali itu sendiri. Al-awwal an yakuna fa'ilan mubalaghah min al-fa'il. Ya, kal alim wal qadir selesai. Jadi al-awwal kata wali itu an yakuna fa'il mubalaghah min ismil fa'il dari isim fa'il. Enggak perlu seperti kal alim wal qadir, enggak perlu. Ada enggak perlu tahu ngapain sih, enggak belajar gitu-gituan. Fayakunu ma'nahu, nah ketika al-wali ya dalam wazan ilmu sharaf namanya fa'il kan gitu, ya mubalaghah dari kata sebagaimana al-alim al-qadir. Kalau wali diartikan sebagaimana demikian isim fa'il yang berbentuk mubalaghah ya seperti al-wali sama dengan al-alim sama dengan al-qadir. Kalau begitu kata wali diartikannya fayakunu ma'nahu, berarti arti wali adalah man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Arti wali adalah ya seseorang yang terus-menerus sifat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi takhalluli ma'siyatin, tanpa diseling-selingi pelanggaran dan pelanggaran. Kan susah kan itu? Walau enggak berarti kemudian wali tak melanggar, dia paham. Nah, kemudian wali tak melanggar. Iya, tanpa diseling ke orang, arti seling-selingnya begini. Ibarat orang sembahyang sehari 5 waktu. Ya, sekarang di sembahyang besok kagak. Sekarang di sembahyang besok kagak. Itu namanya menyelingi perbuatan sholat sebagai kewajiban dalam sisi kemaksiatan. Wali tidaklah orang-orang demikian. Menghindar sekuat tenaga dari perilaku pelanggaran. Tuh, bukan menyelingi ibadah sehari ibadah. Kagak sehari. Bukan wali yang begitu. Man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Itu wali. Kalau kata wali tadi bermakna al-alim atau al-qadir adalah orang yang terus-menerus sifat taatnya kepada Allah Ta'ala min ghairi tanpa takhalluli ma'siyatin, ya diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya pelanggaran dalam bentuk syariat agama. Ibarat orang sembahyang, ya zuhur sembahyang, asar belakangan. Oh maghrib sembahyang, isya belakangan. Subuh sembahyang, zuhur kagak. Tidak ada wali yang begitu. Oh, bisa dimengerti ya, kalau gitu di atas wali untung. Ketiduran alhamdulillah, masih bisa melek alhamdulillah. Yang masih ada umurnya. Itu goblok lagi, baru tahu lagi. Masih bagus punya syariat. Tuh, masih bagus. Apa nih kata wali? Ya. Tadi kan artinya 2, ada wali yang artinya begitu, ya, maka artinya adalah man tawalla ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Arti kedua dari wali itu an yakuna fa'il bermakna maf'ul. Ya. Fa'il bermakna maf'ul, seperti kata batil wa jarih. Bermakna mabtul wa majruh. Wa huwa alladhi. Nah, kalau wali artinya fa'il bermakna maf'ul, ya kata wali arti fa'il kan wali fa'il itu yang bermakna maf'ul, artinya udah bentuk ilmu, ini ilmu sharaf sih jadi susah. Bisa juga dikatakan ilmu nahwu susah. Jadi ini enggak perlu tahu deh. Kalau wali yang demikian artinya, wa huwa alladhi yatawalla al-haqqu subhanahu wa ta'ala hifzahu wa hirasatahu 'ala tawali an kulli anwa'il ma'asi wa yudimu tawfiqahu 'ala ta'at. Kalau arti kedua dari wali itu adalah seseorang yang yatawalla tuh Allah Subhanahu wa taala menuntun, membimbing. Tuh arti kedua. Kalau tadi kan orang yang taatnya demikian rupa tanpa diselingi dalam bentuk pelanggaran. Tuh arti pertama wali begitu. Tapi wali kedua dalam arti adalah ya seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tuntun, bimbing. Tuh orang dituntun, dibimbing. Ke anak kecil dituntun, dibimbing tuh.
anak jalan dituntun oleh bapaknya. Enggak nantinya, ya bapaknya nyebur, anaknya nyebur. Tuh, anak boleh aja terpleset, bisa jatuh. Kalau dia sendirian, tapi kalau bapak yang menuntun, apa iya? Ya, si anak diceburin, bapaknya yang baru merokok di atas jembatan, kan mustahil. Mustahil seorang anak tuh. Ini contoh manusia, mustahil seorang anak tuh dia jalan dituntun oleh bapaknya, si anak jatuh di solokan, bapaknya diri aja dengan tangannya megang si anak, mustahil. Artinya seorang wali nggak nantinya terperosok dalam kehinaan. Pahamin dia? Dia nggak ada. Itu. Nah, arti wali kedua ya adalah wahwa lagi yatawalla al-haqqu subhanahu hifdzahu. Allah Ta'ala yang menuntun dan membimbing wali tadi dalam bentuk pemeliharaan dirinya, wahirasatahu dan penjagaannya, alat tawali terus menerus berkesinambungan bimbingan Allah Ta'ala kepada seorang wali Allah. Dan hawa anku li anwa'il ma'asi, dari segala macam bentuk pelanggaran dan pelanggaran. Wah, gimana nggak bisa merangin. Apa ini? Kita kan hidup dalam pelanggaran dalam keseharian. Kok wali Allah nggak begitu? Dia jalan, petak, cuk. Nggak bolehnya anak kecil dituntun di jalanan. Bapaknya atau mamaknya atau kakaknya atau adiknya anak kecil umur 3 tahun ke bawah. Mobil lewat. Kalau betul, si anak atau kakak ini betul menuntun adiknya yang belum kenal jalan, belum tahu bahaya kendaraan di jalan, ketika lagi menuntun, anak bergerak ke kiri, mobil akan lewat, tentu sang kakak tarik sang anak. Paham misalnya dong? Nggak nantinya truk tuh anak ditaruh di ban mobil yang berjalan. Jadi nggak ada yang begitu perilakunya. Artinya pelanggaran yang terjadi tak sebentar orang diam dituntun Allah Ta'ala dalam apa? Dalam perilakunya begitu. Tuh misalnya, pahamin misalnya dari anak itu. Oh, subhanallah deh. Tidak hanya dalam satu permasalahan, dalam segala macam bentuk permasalahan yang sifatnya pelanggaran, penyimpangan dalam syariat, dalam ibadah selalu ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beda dengan 1000 atau 1 juta manusia yang sama ibadah. Beda jauh. Beda ente. Beda, tahu beda jauh ente. Alhamdulillah. Tidak sampai di situ bimbingan dan tuntunan Allah Ta'ala dan pemeliharaan Allah Ta'ala kepada tipe-tipe wali Allah wa yudimu taufiqahu ala ta'at. Allah Ta'ala tidak hanya menuntun tapi diberi kesinambungan bentuk taufik atau tenaga dari Allah Ta'ala untuk seorang wali tadi ibadah enak Allah Ta'ala. Bayangin itu tidak hanya dituntun membimbing, ya, tetap ibadah di zaman tidak dilepas sama Allah Ta'ala untuk dia punya si anak kekuatan dalam berjalan. Allahu Akbar gitu. Waduh, gimana itu? Kau kira agak diboncengin suruh ngaji masih nggak mau juga. Nggak usah lo keluarin duit, ntar gue jemput. Nggak, ini mau bikin listrik dulu. Lihat, gua sama Fir'aun. Diboncengin ngaji, nggak mau. Iya, dibeliin rokok, ntar makan gue kasih. Asal ngaji, nggak mau. Tapi di kampung penampilannya, tokoh agama. Di kampung tokoh agama ngaji ini. Bisa eson pakai. Kayak buras. Jelas ngerti ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi balik belum habis. Ini separuh lagu ini. Ini nggak bisa masukin kasih ke tuh. Orang itu boleh negara. Ini susunan. Tuh lanjutan pelajaran 4 tempat yang lalu. Selesai waktu itu. Elang anaman araba syai'an fa'atahu Allah murabahu wa lam yadullu dzalika ala kauni dzalika al-'abd wajihan min Allah Ta'ala. Sawan kana fil 'adi ala fil 'ada ulam takun ala fil 'ada. Udah tuh. Bahwa qad yakunu dzalika ikraman lil 'abdi wa qad yakunu istidrajan lahu. Wa li hadzal istidraj asma'un katsiratun fil Qur'an. Bulan lalu sampai di situ. Bentuk-bentuk istidraj dalam makna bahasa, uluran-uluran dari Allah Ta'ala, namanya uluran. Enggak beda yang layangan kita naikin.
Angin sedang asik-asiknya. Kita pepet kiri, pepet kanan, ngobok kiri, ngobok kanan, tetap. Bisa nggak kita bergaul dengan layang-layang? Bisa nggak? Bisa. Angin sedang enak-enaknya. Kan begitu. Ngerti ya? Benang memang panjang. Kita ulur. Ulur. Penting ulur nggak sendirian. Ada gulungan kadang ada megang bilang apa? Terusin aja nggak dimusuhi. Enak nanti bisa bergerak dengan layang kebot kiri, kebot kanan. Allah. Ya ambil bacaan Zadul Muslim di kita tadi. Baca dia aduh. Kita langsung yang terus. Itu. Nah, istizat sifatnya begitu. Dia ulur dalam pemberian Allah Ta'ala dalam bentuk kenikmatan dunia. Terus dia bergaya dengan kenikmatan harta dan segala nama dan sejenisnya. Tuh, digituin oleh Allah Ta'ala. Terus sampai dia menyadari kemana angin membawa itu layang-layang. Ya, kemana nikmat harta demikian rupa diarahkan. Lupa kemana akhir dari tujuan hidupnya. Tuh istidraj. Akhirnya kemana dia nggak tahu. Sebagaimana layang-layang yang demikian hebat dibawa oleh angin, terus diulur. Angin ini arahnya kemana? Masa pun apakah terus panas dengan angin yang ada, atau tiba-tiba hujan datang, dia nggak pernah tahu. Tuh istidraj. Biar paham dia. Tuh istidraj. Nggak tahu orang itu dengan keadaannya gini, nggak tahu. Ya. Nah. Ahadullah salah satu arti istidraj Wallahu ahadu al-istidraj. Nah ini bentuk-bentuk tipu daya yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba Allah Ta'ala begitu itu ya beraneka ragam. Satu namanya istidraj. Allah Ta'ala berfirman sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa ma'na al-istidraj an yu'tiyahu Allahu kullama yuriduhu fid dunya liyazdada ghayyuhu wa dhalaluhu wa jahluhu wa 'inaduhu fa yazdadu kulla yawmin bu'dan min Allah. Arti istidraj supaya enggak salah Allah Ta'ala sudah kasih tahu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami kata Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka uluran-uluran dalam bentuk keinginan semasa di alam dunia. Dia ulur sebagaimana layang-layang tadi. Ini dia terus sanastadrijuhum kami berikan kepada mereka apa yang jadi keinginan mereka min haitsu la ya'lamun, dari sisi-sisi yang enggak pernah mereka ketahui. Jangan ibarat angin dengan layang-layang yang ada. Ini angin kencing, angin jutaan, untuk diarahkan layang-layang ini kepada sebuah pohon yang kena langsung nyangkut. Enggak menyadarinya. Tuh kata Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-istidraj, arti istidraj apa? An yu'tiyahu Allah kullama yuriduhu fid dunya. Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang kena gitu-gitu kena istidraj dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada dirinya kullama yuriduhu fid dunya, apa saja yang jadi keinginan di alam dunia Allah Ta'ala kasih jalan mudah sama dia. Arti jalan mudah bukan kemudian beli untung jual dapat. Beda banget sama kita. Kita udah 3 kali nawarin barang sama orang. Oh iya, capek kita belum hilang keringat belum kering tuh orang bilang aneh nggak dulu deh. Tuh, kalau kita kan begitu. Tapi orang-orang yang kena istidraj udah enak aja. Ibarat orang dagangan apa aja yang dijual laku aja, ya Allah bingung. Kita ya Allah udah kita elapin dari malam. Ya ibarat mobil tuh udah kita cuci pakai air habib. Orang kita tawarin orang udah kita udah ngalah 250.000 orang nggak beli juga apa. Tuh, seorang ngasih kotor mobilnya baru datang. Ya udah orang tawar, gimana tuh? Otak nggak bisa menerima. Ya Allah ada apa? Orang yang Allah pelihara mengerti dan paham sekilas. Dia berlindung pada Allah Ta'ala ya dari uluran-uluran yang sifatnya tipuan. Tuh orang-orang yang Allah pelihara begitu dia, sehingga nggak jatuh dalam pelanggaran. Tuh maksiat diantaranya enggak. Begitu aja Allah pelihara. Begitu aja yang nggak urusan apa-apa sebegitunya Allah pelihara. Gimana yang sifatnya alhamdulillah jauh panggang dari api. Kalau pun terjadi seorang Allah yang kita lihat diam bukan urusan Anda. Kalau seandainya kata satu masa terjadi gimana ini diam, kenapa mikirin untuk orang? Ente lihat diri ente, jangan liatin untuk orang. Lihat
Bukan berarti membuka peluang bagi seorang wali Allah untuk berbuat pelanggaran dalam syariat. Bukan. Sebab itu bukan ada di kalangan mereka, bukan ada di lapangan mereka, bukan ada di sebuah tempat pelatihan. Bukan ente. Dia mau lihat diri ente kerjain yang ente tahu, tanya yang ente nggak tahu. Itu aja. Jangan liatin dia, biarin aja. Iya. Kenapa? Sebab nanti permasalahan ada. Kalau ente berani tak bahaya akhirnya. Bahaya ente punya diri. Sebab nanti ada penjelasannya, sifat-sifat wali kan beda-beda. Ada wali begitu sehingga kalau nggak dapat kurang ajar, nggak takut kurang insyaallah takut Allah, insyaallah kalau nggak takut kurang ajar, pengajian bulanan aneh bakal kasih tahu Nabi Umar tipe wali model almarhum al-Mughirah ya Nabi Umar bin Muhammad bin Atas, aneh bakal kasih tahu Nabi Umar tipe wali yang bagaimana, aneh kasih tahu. Ini tipe wali yang begini, ini wali tipe begini, tipe wali yang begini, aneh kasih tahu. Kalau nggak jadi takut kurang ajar, dan itu pun kalau dapat izin Allah Ta'ala, ada dapat izin Allah Ta'ala, tuh aneh mau udah Fatihah nggak lupa. Jangan Habib Allah hebat tuh. Apa-apa dapat izin Allah Ta'ala. Dan orang tak berilmu atau tahu ilmu tapi kebanyakan maksiat lidah dan hatinya nggak memahami bahasa orang tertentu. Kan banyak orang nggak memahami bahasanya. Wah terlalu banyak sehingga mengundang aman kagak bilang kesian. Gue liat lu nih 3 hari isi buat. Lihat lu 3 hari isi buatnya. Iya, bawa apaan aja yang lu jual tetangga mau beli. Bukan begitu, lu jangan salah omong. Dia dagang standar, misalnya dagang sabun di pasar emang 7.000, ada 750, dia jual 725. Misalnya begitu, wajar orang beli. Tuh, dia bawa 10, belinya yang dibeli juga sama orang kan begitu. Bisa ngerti ya, gua heran lu isi itu kok jangan artinya begitu, salah lagi deh. Itulah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya timbul fitnah. Namanya tadi ada ngomong Nabi Umar anak punya dukun nomor 12 Bang Manan si menjentak. Ane bingung, mestinya penjelasan ini ane kasih tahu, terus ane jelaskan ane kalangan orang yang bisa baca kitab, yang ngerti kitab, manfaat, mereka nggak bakal mampu menjelaskan. Ane bisa jadi gampang sama aneh, ya nggak terlalu capek. Dada aneh tuh nggak sampai kerap. Kalau yang aneh hadapi itu orang-orang yang memang punya kualitas ilmu baik, artinya bisa baca-baca kitab. Jadi aneh jelasin ini memang mereka ringan, tapi apa yang boleh buat? Yang dapat mungkin itu aja. Ya dapat ya Allah jamaah kita dia lagi yang udah kumpul. Maksudnya bukan ente. Ya, penjelasan ini bukan ame ente sebetulnya. Ame orang yang sudah Allah berharap mampu baca kitab buku takut dijalankan kitab tulisannya lempeng dibalikin ya dia bisa baca. Tuh, mestinya ngadepin ini yang merangin aneh mau orang-orang yang udah begitu. Tapi emang hidayah taufik nggak bisa Allah Ta'ala kasih sembarang orang yang bisa ilmu, meskipun dia bisa baca kitab dan segala, tapi kalau hidayah taufik tidak Tuhan berikan, tetap mungkin istilah juga anabot. Yang warteg paham nih. Tentara Rwanda. Begitu. Kenapa Allah Ta'ala begitu memberikan sesuatu kenikmatan kepada hamba-Nya, padahal adalah ancaman. Itulah hak Allah Ta'ala. La yus'al amma yaf'al. Allah Ta'ala tidak boleh ditanya apa-apa yang dia perbuat. Wahum yus'alun, sebaliknya nanti kalian yang berbuat di alam dunia sampai datangnya kematian, urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Udah kehendak Allah Ta'ala. Sebagai contoh, anak tuan rumah, ente lagi. Kan begitu. Itu datang ke rumah anak kan memberikan keberuntungan dan keuntungan buat anak sebagai tuan rumah, meskipun sifatnya ilmu yang diberikan. Pahalanya kan buat anak. Kan begitu. Listrik anak kan jadi bahar dia pulang. Kan begitu. Kan kerugian itu sebetulnya buat anak. Tapi keuntungan kalau anak tahu, ngerti ya, syariat memang begitu. Kalau kau mau berbuat demikian, keuntungan ganjaran pahala pangkat dan derajat engkau yang dapati, bukan mereka para jamaahnya. Tuh. Bisa mengerti? Itu anak sebagai tuan rumah. Sebaliknya, anak sebagai tuan rumah pun memperlakukan ente. Ada yang anak sediain kopi, ada yang anak kasih ya, ada yang anak omelin, dan ada minta aja, ada yang anak minta. Kenapa Ustaz begitu memperlakukan anak? Padahal kalau dia sadari, ini adalah keuntungan dia yang ada datang. Anak tuan rumah, anak berhak untuk menyajikan ente, ada anak senang dan anak senang ente. Anak hak untuk minta sama ente, sebab ente tamu anak kenal baik, anak tahu emang ente orang baik, dan lagi ada lagi.
Tuh, paham tuh? Tuh Allah Ta'ala, tuh surullah begitu. Dan yus'al amma yaf'al. Tidak boleh ditanya apa yang Allah Ta'ala berbuat, wa hum yus'alun. Nanti sebaliknya mereka sebagai pelaku yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa demikian Allah Ta'ala berbuat demikian kepada hamba-Nya? Liyazdada ghayruhu wa jalaluhu wa jahluhu wa inaduhu. Dengan tujuan agar orang yang dapat nikmat duniawiyah sedemikian rupa, ingat yang di dunia tidak hanya harta, nama, pengaruh, wibawa, dan segala yang diupayakan yang sifatnya tidak dibenarkan dalam agama, namanya dunia dan dunia kan begitu. Untuk bertambah tuh sifat-sifat itu aja tadi, ya pada orang ini dimaksud sifat apa ya? Kesesatannya dalam agama nggak mau dong. Udah hatinya dunia, otaknya dunia, matanya dunia, kesibukannya sama dunia, nggak mau. Sesatnya pun bertambah. Ya, bentuk apapun yang namanya pelanggaran dan pelanggaran pasti lebih banyak dia berbuat. Kan begitu. Kesesatan dalam sisi etikot pun menjadi berubah karena dia kejar harta tanpa memandang agama, menjadi musyriklah dia dalam ibadahnya karena niatnya hanya dunia. Tuh yazdada ghayyuhu wa dalaluhu, kesesatannya. Tuh ya wa inaduh, pelanggarannya Allah. Urusan agama belakangan. Kapan lagi gue banyak order, kapan lagi. Tuh Allah Ta'ala kok sudah memberikan uruan-uruan sehingga sifat kerugian tadi yang dirasakan sebagai kerugian menimbulkan dirinya Allah. Ya tuh yazdada ghayyuhu wa dalaluhu, ya wajah kebodohannya pun timbul. Orang kalau sudah mengejar segala sesuatunya dan didapat apa yang diinginkan, kemudian dikejar lagi, kemudian didapat, jauh kebodohannya semakin banyak, semakin nampak dalam kehidupannya hanya karena semakin besar harta dan jumlah kekayaannya. Bodoh apanya? Dari kacamata agamanya. Tuh Allah Ta'ala sudah kasih istirahat kepada Rasulullah SAW. Tuh begitu. Siapa yang mau ngasih tahu? Kecuali para wali Allah. Ketemu guru, bapaknya wali, sedang pala kiri, pala kanan. Emang udah jalan-jalannya semakin bodoh, semakin lima kebodohan. Tapi dirasakan semakin nikmat. Itulah tipu daya Allah Ta'ala kepada hamba yang tidak Allah Ta'ala pelihara. Sallallahu alaihi. Dan demikian fazdadu kulla yawmin bu'dan minallah. Kalau sudah perilaku demikian, maka keseharian usia yang ditempuhnya bertambah jauh orang itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, udah enggak ketolongan. Ya Allah kok capek amat menjawab. Mau terus dan habis ya tumben capek banget nih. Mau belum? Udah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Emang pengajian kalau enggak nangguk capeknya lebih. Paham teman? Iya kalau aneh enggak minta duit tuh capeknya lebih ente. Kok bisa begitu Ustaz? Nggak ikhlas lagi, duit beda nggak ikhlas. Beda. Tapi kalau pengajian gue benar belum capek ya. Iya, belum capek. Anda lagi ngomong, ingat ente ini belum nanggok tuh kalau pengajian bilang. Tapi guru yang punya sifat bijak, dia nggak boleh selalu meminta. Habis gimana dong? Kalau kita lagi kekurangan atau kita lagi kepengen minta, panggil, cium tangan bikin balik. Lu bagus. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا جئت
بابك قاصدا فارحم عبادك واهدنا يا كريما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا أدعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. والحور في غراف الجنان تباشرت وقضت بميلاد النبي نزورا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاع وذلل ثقل شكورا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa jam ini? Janji 3, malam Jumat ketiga, sekarang malam Jumat keempat, janji. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata di Syekh Abdul Hasyam radhiyallahu anhu, waktu bulan lalu dan malam Jumat kemarin, perasaan sudah anda jelaskan tuh, di mana
semalam waktu ane di Sumedang Ujung Jaya, ane ngomong dengan salah seorang kiai tua di sana. Ane bingung tuh, ya, sebegitu Allah pelihara ya, manusia bisa besar Allah Taala. Allah ya Rabb, gimana? Artinya gimana tuh? Ya Allah gimana kita pengen naon bisa begitu gitu. Ya artinya pengen Tuhan pelihara tuh, ya. Dapat kemuliaan sebagaimana yang Allah telah berikan ya kepada orang-orang yang memiliki dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah gimana? Lagi ngomong gitu juga ada yang jawab, gampang. Kata orang besar juga, ada dua jalan untuk itu. Tapi enggak boleh dikasih tahu ente. Anu biar tahu juga enggak bakal ada kerjain meskipun sampai mati. Itu kenapa begitu Ustaz? Kan kemuliaan. Kemuliaan juga kalau bukan tempatnya, kemuliaan juga kalau nggak bakal kuat kita bawanya, kemuliaan juga kalau jadi menyesatkan kita dalam membawanya, kemuliaan juga kalau kita jadi hancur gara-gara modal kemuliaan yang bukan bagian kita adalah suatu kehinaan. Anu mundur. Ngapain? Ya. Sehingga anu berbalik lagi. Itu bagaimana ya orang yang namanya sudah Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu Allahu Akbar. Ini ucapan beliau, ini beliau ini ya sesuatu yang dia kasih tahu sama muslimin. Kenapa wali demikian berani memberitahu ya muslimin tentang sifat-sifat ulama, tentang sifat para wali. Kenapa demikian? Ya, memberitahu kebenaran ya, tapi menimbulkan juga kekacauan. Memberitahu jalan selamat juga akibatnya menimbulkan gangguan bagi dia yang memberitahu jalan selamat. Artinya dimusuhin sama orang berilmu yang nggak mau selamat atau antara orang berilmu yang mengambil untung kepada muslimin dengan ilmunya, sehingga yang memberitahu jalan selamat melalui ilmu pun dapat gangguan dari orang berilmu yang nggak menghendaki orang lain selamat. Paham orang ini? Wali Allah yang besar yang bernama Sayyidina Syaikhul dia ngasih tahu ya tawaradu ala qulubil ulama il amilin khamsatu asya. Ada 5 sifat yang berdatangan kepada sifat orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Perasaan anda udah jelasin, malam ini enggak anda jelasin lagi ya, entah mungkin kalau Allah pelihara ya pengajian bulanan lagi bagaimana anda ulas kembali bisa saja itu terjadi, tapi malam ini enggak, perasaan kasetnya udah ada. Jadi asal tahu aja bahwa setiap orang yang mengamalkan ilmunya, ya dia akan datang, dia akan mendatangi pada diri dia itu ada 5 sifat. Sifat ilmu pasti ada. Kalau dia orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, ya ketahuan dia orang mengamalkan ilmu atau tidak bisa dilihat sekilas. Sifat ilmu, sifat sabar, artinya setiap kesalahan dari ibarat guru dengan murid, kok murid salah nggak langsung tuh blok tidak. Ada sifat sabarnya dilihatin dulu sampai sebatas menit. Wah ini sudah nggak boleh dibiarkan. Baru dipukul, baru diberi, baru diomongin, baru dimaki. Itu tuh sifat ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Oh bisa dilihat. Apalagi wal hikmatu, ya sifat orang yang mengamalkan ilmunya tidak pernah membiarkan tega muslimin ada dalam kesamaran dari sudut pandang agama ibadah, tapi sebetulnya kesamaran yang mereka kerjakan. Memandang sesuatu benar, berdahaka keilmuan. Orang yang mengamalkan ilmunya tahu tuh nggak tega membiarkan muslimin ada dalam tipuan. Meskipun kelihatannya dipandang oleh mayoritas muslimin benar, tapi ini tipuan, ini kesamaran, ini menyesatkan pada akhirnya. Orang yang mengamalkan ilmunya tak pernah membiarkan hatinya melihat keadaan itu jebol terus, terjang terus, apapun akibat dari perbuatan orang yang tadi menderita tahu. Sifat orang berilmu yang langka. Bagaimana? Kalau kata langka masih ada tapi susah nariknya. Tuh sifat hikmah. Wal khasyah, ada takut yang Allah Ta'ala. Ya, apakah sifat takut seseorang kepada Allah Ta'ala bisa dilihat nampak sekilas? Nampak sekilas. Ya, kapan? Ketika datang sesuatu. Apakah itu ujian atau godaan atau kesulitan atau kesengsaraan atau kebahagiaan, bisa dilihat sekilas nggak ditakut Allahu Akbar. Bisa ya ketahuan orang kalau nggak ada. Apakah Ustaz termasuk orang yang takut? Kok anda bilang takut anda langgar, kok anda bilang anda berani? Dia juga ada takutnya. Gimana? Udah menunggu sama dah. Maklum mungkin azian. Ya. Wal karam, sifat murah tangannya ada. Yang namanya murah tangan nggak semua guru tuh orang aneh. Iya. Nggak selalu guru itu orang ada kemudian bisa memberi. Kan begitu. Tapi kan
dia nulis doa buat muridnya kesian, bisa nggak? Bisa. Paham atau nggak ente? Enggak. Paham loh, guru kan nggak selalu orang mampu, berarti nggak selalu guru itu dia bisa memberi dengan sekadar rezeki yang dimilikinya. Tapi yang namanya sifat murah tangan itu nggak harus dengan memberi dengan materi. Ya, memberi dengan sesuatu, barangkali bukunya 2 dikasih muridnya 1, ini barangkali nggak usah beri, kamu tuh yang turun nggak punya. Masa orang nggak punya turun, tuh bakal kamu deh. Oh, kan gitu. Iya, guru kan suka orang kasih gitu kan, ya. Bukan Apollo yang 1.003 ditaruh sih tetap, dia taruh 1 biji kan gitu, gagang belum disolokan ditaruh dalamnya si Apollo. Pak gitu, itu bapak belum 2 pak, gitu. Ya kenapa nih? Enggak, kalau bapak enggak pakai saya 1, oh jangan ini Apollo, yang itu, oh jangan. Kenapa sih pak? Enggak, kamu jangan buka diri saya, ini Apollo. Ini asli, ini kagak dagang doang. Dia bisa memberi, tidak hanya dengan materi itu, dengan uang, dengan sisi lain pun bisa, termasuk orang berilmu yang punya pici banyak banget. Pici jadi, ya Allah, tuh pici berbejak berentet pakai erak. Pici ditaruh di rak begitu. Allahu Akbar, bakal apaan banyak-banyak begitu? Kata anaknya bakal latihan nembak minus. Itu banyak begitu, banyak nggak memberi. Yang diikutin punya guru yang ini. Enggak. Kain banyak sampai 60 kain ini, mau dipajang. Mau ambil gantung, mau ambil taruh, masalahnya. Pedang yang jelek-jelek, bunganya nggak pakai, nggak dibagi murid yang bagaimana pantasnya. Bukan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang sifatnya begitu. Tuh biar paham itu. Astagfirullahaladzim. Tuh sifat orang berilmu. Nah, karena malam Jumat tempat khusus tentang perilaku dan sifat para wali Allah, wa tawaradu ala qulubil awliya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan yang berdatangan pada hati para wali Allah, semoga ridha Allah Ta'ala kepada mereka, ya. Wali-wali pun begitu juga ente. Kalau tadi ulama berilmu sifatnya 5, pasti itu ada tuh. Kalau orang mengamalkan ilmu itu punya sifat tadi. Pun wali Allah punya 5 sifat lagi. Allahu Akbar. Yang jadi pertanyaan aneh, ya Rabb, ini orang kok bisa tahu? Indonesia, Albert berapa Indonesia usahaan anak-anak, ya Rabb, dari mana tuh betul-betul anda bisa diketahui yang 1.000.000 kitab nggak memberita? Allahu Akbar. Itulah karunia dari Allah Ta'ala. Itulah ihsan Allah Ta'ala. Itulah kemurahan Allah Ta'ala. Itulah rahmat Allah Ta'ala kepada beliau. Kita yang nggak umur apa-apa, kebahagiaan tuh, pengetahuan dan rahasia di balik ilmu dari para wali tadi. Tuh keuntungannya. Ketika seseorang membaur kepada orang yang memang menyenangi kebaikan, meskipun dia nggak baik, mau tidak mau, akhirnya jadi baik. Wah, kenapa? Sebab dia bergaul dengan orang-orang baik, sehingga tertarik tuh. Iya, sifat kebaikan itu menarik orang-orang yang kagak baik. Kan gitu, bisa ngerti? Karena pergaulan dan pembawaan ini kepada orang baik, sehingga orang baik lain pun memandang dia seakan orang baik, melihat bergaulnya dan duduknya di tempat-tempat yang baik. Nggak mau lingkungan mempengaruhi seseorang, kan begitu. Karena orang tidak baik membaur dengan orang baik, nggak mau dipandang juga baik. Tapi kalau sudah orang memandang dia baik, padahal dia tidak baik, pada masanya pecahlah permasalahan sehingga orang tahu yang dia orang baik. Kalau ente sesama kawan dianggap kurang baik, wajar. Tapi ketika ente membaur dengan orang baik, kemudian akhir-akhirnya orang baik tahu yang ente tidak baik, itulah cacat dunia, cacat akhirat. Awas ente. Tuh cacat dunia akhirat begitu. Ketika orang baik sudah memandang ente tidak baik, cacat dunia akhirat. Paham mana ente? Paham aja. Oh, udah enggak. Itulah keberuntungan secara itu membaur di tempat-tempat baik dan bergaul dengan orang-orang baik. Diharapkan ketidakbaikan lambat laun dari tahun ke tahun, minggu ke minggu, bulan ke bulan berkurang, mengingat ketidakbaikan orang tadi masih ada dalam pembauran dan bimbingan orang-orang baik, sehingga orang baik lainnya memandang dia masih baik. Tapi ketika orang baik sudah memandang tidak baik, nasallallahu selama wal-afiyah, tentu orang baik dengan orang baik lain berhubungan, memberitahu lagi, awas, dia tidak baik, dia bukan orang baik. Ingat, begitu.
itu kalau mati husnul khotimah, jaga urusan itu. Jangan sampai orang-orang baik memandang itu tidak baik. Pun yang berdasarkan kepada para wali Allah ada 5 sifat. Tuh. Baitawarat ala qulubil auliya radhiyallahu ta'ala anhum khamsatu asya' 5 sifat. Apa? Asamtu, diam. Kemudian, diam bukan berarti orang diam lalu dibangun, salah. Orang diam bisa karena sariawan. Orang diam bisa baru dicabut gigi juga boleh ngomong dulu selempang kapasnya ngangkat. Kan itu. Ada orang diam memang sedang merasakan sakit yang dia nggak beritahu kita. Ya, ada orang diam emang lagi ngambek sama keluarganya. Ya, ada orang diam emang datang permasalahan yang dia juga mau ngomong. Bukan wali yang begitu. Sifat diam di antara sifat walillah diam itu adalah ya bukan berarti dia nggak bicara. Kan gitu. Dia lebih banyak. Tuh, dia menjaga mulut atau memelihara mulutnya dari berbicara yang tidak mengandung makna. Memelihara mulutnya, tidak bicara kecuali kebaikan. Tuh sifat diam para walillah itu. Tidak bicara kecuali kebaikan. Paham bagaimana dong? Jadi bukan pengertian diam itu emas, bicara itu perak, ngambek itu bulu. Ya, bicara apa ngomong apa? Diam itu emas, bicara apa? Perak, ngambek bulu. Maksudnya main sopetan. Enggak begitu. Tuh diam tuh begitu tuh. Ya, jangan diam. Dia diam dalam arti dia enggak bicara melainkan hal yang baik. Ketika orang banyak bicara tapi bukannya kebaikan, dia enggak akan pernah mau mengutarakan sesuatu yang menimbulkan ketidakbaikan sehingga dia berdiam diri. Betul-betul mulut enggak mau ngomong apa-apa. Itu sifat wanita. Kan gitu. Lantas gimana kalau berbulu ada? Bicara. Lain lagi. Ketika dia bicara kebenaran yang disampaikan. Memecah belah. Jadi memecah kesamaran yang berjalan. Lain lagi ceritanya. Itu dia yang nanti nggak boleh kecampur. Apa yang dia ngomong? Dia mudah diam aja kan. Itu. Sebagai contoh ya sejak alam reformasi kan banyak ulama reformasi ngomongnya kacau. Yang Allah tak pelihara diam nggak bicara. Yang tak pelihara betul-betul orang berilmu mengatakan ilmunya apalagi ya sifat-sifat kewalian orang itu miliki nggak bicara apa-apa. Gimana? Kalau dia bicara turu-turu memberitahu untuk ambil jalan selamat itu lain bende. Pada saatnya dia juga harus bisa bicara yang sifatnya penyelamatan. Wah, tuh susah ngomongin orang di situ. Alhamdulillah. Sifat diamnya begitu. Nih wali-wali datang begitu ya. Wal fikru. Sifat berpikirnya hidup pikir yang memang tapi juga mendasar. Ya, dia hidup dia berpikir. Bagaimanapun yang diupayakan, yang aku lakukan, yang aku bagaimana kayak yang dalam kehidupan. Tuh akhir-akhirnya sebelum aku berbuat orang lain sudah lebih dulu berbuat akhirnya kematian. Paham deh. Itu pikiran ini dibawa sama Allah Taala ke jalan ini itu ya Allah. Kayak dia. Itu pikir Allahu Akbar gimana sih nggak bisa diterangin sih. Inti jalan cari kerja. Inti jalan cari usaha. Kan begitu tuh ya. Di sisi lain inti istirahat lihat orang demikian indah, demikian gembira bahagia menikmati dunia dengan kendaraan masing-masing. Begitu nikmat. Kan begitu ya, itu orang ibadah ya, itu orang berilmu, artinya orang ibadah dasar ilmu. Kan begitu. Dalam keadaan yang sama Allah Taala perlihatkan tuh hal-hal yang menggabung untuk punya diri. Ketika hal itu terjadi, seorang wali berkata, aduh, alhamdulillah, kesian. Tuh, apa yang mereka tempuh, apa yang upayakan, mereka sedang melalui akhirnya tahu kematian. Alhamdulillah. Tuh, Allahu Akbar. Udah sejuta satu macam sifat fikir para wali, sejuta satu macam. Kami ya, satu masa ente duduk diam. Nah, orang anggap ente lagi mikirin hal-hal yang barangkali ente dengan mata dunia ente memandang sesuatu itu berbeda deh, beda. Berarti sedang berpikir ibarat orang yang duduk. Iya.
Ustaz mikirin apa sih Ustaz? Ustaz kelihatannya kok kurusnya mulai tinggi sebelah. Jangan begitu. Nah, kenapa Ustaz lihatnya 4-5 hari ini Ustaz kelihatannya diam gitu. Dulu Pak kita baru sakit gigi. Tentu tidak ada bicarakan sama lain. Nanti apa yang sedang dalam apa yang ada dalam pemikiran sekurang-kurangnya ngerti ya. Kalau mau bohong dia anak murid. Enggak bingung. Lihat jamaah majelis taklim tambah banyak. Kok sepertinya enggak saling mengenal. Benar tapi benar. Kenapa? Sebab enggak memungkinkan dia mengutarakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pemikiran dia pada saat itu atau memang kadar pemikirannya berbeda. Sekurang-kurangnya bagaimana kek? Nah gitu. Paling waktu jelaskan enggak gini. Tuh orang enggak tahu. Nah, dia bisa dengerin dia. Tuh sifat pikirnya Allah telah berikan. Dari sifat diam tapi ngomong ya. Ya, diam tapi ya orang wali Allah. Diamnya bukan diam kayak kita. Diam sedang mengatur strategi, diam sedang mengatur cara-cara untuk bukan itu. Allah enggak ada begitu ente. Tuh diam kayak tadi dong. Ngerti ya? Tapi nanti insya Allah kalau mau ditanya di pengajian malam, ya ciri-ciri hari kiamat, pada hari kiamat, ketika para wali Allah sudah ada dalam keduniaan, ya tuh tanda-tanda hari kiamat. Tuh tanda-tanda hari kiamat di antaranya irtifa'ul as'ar, meningkatnya harga-harga. Wali-wali, orang-orang yang demikian dekat hubungan kepada Allah Ta'ala, bingung lihat manusia. Wali-wali bingung lihat tuh ciri-ciri hari kiamat. Kok sekarang bukan bingung lagi. Iya, makanya pulang satu per satu. Orang-orang soleh pulang satu per satu. Nah, iya lo pulang lo orang-orang alim soleh pulang satu per satu. Yang tampil dan yang beredar, wah, kayak tabloid bulanan. Ganti-ganti itu orang. Yang untuk kiai keluar lagi, mu'alim keluar lagi. Iya, DRS pakai kiai, Habib pakai. Wah lu, padahal kesolehan yang orang-orang soleh, emang orang tua cabut-cabutin nanti. Tadi diangkat. Kok tempat di mana tadi diangkat kok hijaunya nggak habis-habis? Bahaya ini. Tadi diangkat ya habis nanti gitu wae. Hah? Gitu wae udah. Tadi Oh iya tadi dipantu wae. Ini kalau kerupuk ngomong barangan. Dia melihat lagi kayak wali. Waktu dipanen seharusnya kan ya lahan tadi yang tadinya hijau kemudian menguning dicabut kan begitu. Ibarat hijau-hijauannya tadi itu dicabut, mestinya orang lihat waktu itu dicabut kurang jumlah padi yang ada di ladang. Mestinya orang yang Allah pelihara pikirannya jeli melihat padi yang ada dari taruh deh ukuran taruh deh 10 tombak ini padi hijau. Waktu dicabut oleh petani, mestinya orang yang larang atau tahu ya bahwa padi itu dicabut, berkurang dengan jumlah hijauan-hijauan yang ada, berkurang tempat di mana padi itu tumbuh. Mestinya orang yang cerdas berpikirnya begitu dan melihat kenyataan begitu. Tapi di akhir zaman enggak. Nah, pulangnya orang-orang soleh karahmatullah, pulangnya orang berilmu karahmatullah, makanya justru yang tumbuh lebih banyak, orang pun menyambutnya, ya lebih banyak lagi. Berarti yang datang sebagai penipu, yang menyambut emang teman-teman tukang tipu. Nah, ketika para wali yang tersisa, ya melihat keadaan, mereka udah bingung, ya Rabb. Kebenaran yang berkesinambungan Allah Ta'ala amat memberikan rahman, karunia dan ihsan kepada para Allah Ta'ala cabut satu persatu sebelum ditenggelamkan dunia ini. Tuh, datang kepada para wali itu dengan sifat satu, sifat diamnya, kedua sifat zikirnya, tiga dua sifat zikirnya, ya nggak apa-apa, ya pikir, ketiga zikirnya, ya arti zikir tuh ingat. Sifat ingatnya datang oleh dia. Kalau mikirnya begitu, dengan sifat fikir dengan fikir, ya hampir mengenai. Tapi ada perbedaan. Kalau tadi melalui pikirannya begini, sifat fikir dia Allah Ta'ala lagi, dia
Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak begini deh. Ane guru, ente murid. Ane guru ente murid. Ini sifat zikir. Arti zikir dalam arti bisa sebutan, bisa ingatan. Iya, arti ingatan maksudnya iya, adik ingat. Ane guru ente murid. Ente dapat pelihara, ya, diberikan sifat zikir. Kan begitu. Zikir itu dalam perbuatan ente, selalu ada sifat mengingat guru. Kalau begini, ntar guru ane begini. Kalau ane begini, ya guru nggak tahu. Tapi sekurang-kurangnya orang yang tahu ane begini sama dia. Misal tuh, paham anda? Itu misal tuh. Anda nggak bisa sebutin antara zikir seorang waliullah dengan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala pelihara gambaran tadi tuh. Ente sebagai murid, anda sebagai guru. Bagaimana? Tuh, paham anda? Anda nggak bisa terangkan lebih deh, begitu aja deh. Nggak paham, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Wan nur, nggak bisa diterangkan. Wan nur, nurullah. Iya, cahaya ilahi yang ada pada diri seorang waliullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda antara nur dan ilmu. Ya, orang yang belajar ilmu. Seiring dengan nur yang dapat dari Allah Ta'ala melalui ilmunya. Beda jauh. Gimana itu? Ya. Contoh yang gampang. Ane guru, ente murid jamaah begini. Kan begitu? Kan ente nggak cerita tentang diri ente. Ente nggak bicara tentang permasalahan yang ente sedang hadapi. Ente berharap tak lain pengen dapat ilmu, pengen dengerin ilmu, mudah-mudahan berkah malam Jumat sama-sama Ustaz baca doa, ane amin ikhlas, barangkali gitu. Kan begitu. Iya. Begitu ya, misalnya. Dari nur yang ane dapati dari Allah Ta'ala, karena ane guru ente murid berhubungan dan berkesinambungan dalam majelis ilmu, sekurang-kurangnya ane tahu ente punya watak satu persatu. Sekurang-kurangnya. Mudah kalau murid sama guru nggak kenal muridnya dalam pembawaannya, jam berapa anak datang, rumahnya di mana, kendaraannya bagaimana, kan begitu. Dia belajarnya kenapa, ada yang ngerti, ada yang kagak, nggak tahu sebab-sebabnya apa, hanya sekedar memberi nilai jelek, kemudian dimaki itu murid, itu guru dengan muridnya nggak ada sifat menyatu. Tapi kalau guru yang punya nur, dia, yang atuk ditegur, yang atuk dipegang, yang atuk diomelin, yang atuk diminta. Ya alam nur kan berjalan. Susah. Kalau mau tahu nur mana dia tuh dengan kasih tangan. Apa yang kita dapat sejak kenangannya sampai malam itu nur yang berjalan. Paham? Nah, susah ya. Muhammad. Wazdiyatul aql. Tambahnya kecerdasan dalam berpikir. Akalnya beda dengan akal biasa. Bukan akal-akalan. Ini akalnya beda ini. Kalau kita kan, kita megang duit, akal kita kan jalan. Iya, akal kita jalan. Mau contohnya aja enggak, emang wali nggak bisa contoh demi itu. Gimana ya? Udah deh, ente dengerin kaset ane gimana, udah selesai ya. Wah datang, yang pokok, itu sih asal tahu doang ente yang mau coba-coba kayak begini ente. Orang sabar ente. Ibarat orang berbuat, memandang, melihat, menyapa, menegur, membaur, ketahuan cara bergaulnya. Ya ketahuan bahasanya. Jadi ya bahasa dan cara bergaul itu cermin akal seseorang. Cermin akal seseorang. Inti kumpul sama anak minimal sebulan 3 kali. Inti dapat penjelasan sama anak sejauh itu. Kan begitu. Baik dengan jam 2 memang sifatnya umum, dengan Jumat ketiga dan keempat emang sifatnya umum. Tapi di majelis taklim lainnya ada fikih, ada tauhid dan segala diberikan kan begitu. Sejauh itu inti dapat bimbingan dari anak yang sifat bimbingan dan pengarahan nasihat dan pandangan tadi. Sebetulnya memberikan nilai-nilai kecerdasan pada akal inti. Kan begitu. Itu kecerdasan pada akal inti kalau mengerti. Kan begitu. Inti takutnya ceburin diri inti sama guru yang nggak tahu apa-apa. Sama guru yang nggak diukur ibarat kualitas ilmu jauh di bawah anak. Ibarat kebaikan bukan ukuran anak. Ibarat sendagurau, canda, hero, banyak dan sesuatunya
Guru tadi nggak punya sifat begitu, sebagaimana ente berbulan dan bertahun sama anak, ente ngaji sama orang yang nggak urusan apa-apa. Berarti kecerdasan yang seharusnya ente miliki tidak lagi yang memberikan. Tuh sifat Allah begitu ente. Membimbing, mendidik dan sebagainya. Karena Allah tak pelihara, ini kan dia punya walau alam dia. Bahasa bebasnya. Bahasa bercanda nih, lebih gimana. Selesai, lebih deh. Paham aja? Paham aja. Makanya biar nggak dimintain duit bawa. Bahaya. Itu termasuk zinatul agam. Tambahnya kata iya mereka kok tambah cerdas nggak ada. Saat ane bawa semuanya cukup bakal bawa. Iya buat lo gue minta. Begitu ya. Nah semua tadi wa ummatu hadhihi sifati ya kayak kita azas atau prinsip dasar untuk menjadikan sesuatu tadi dimiliki dan didapat oleh seseorang apa aljo tuh bawaan lapar tuh lapar bisa mendatangkan yang tadi dengan sifat lapar tadi karena ilmu syariat agama yang dilalui dan dijalani serta diteladani orang-orang saleh emang pada begitu diikutin dikit-dikit. Tapi ingat sifat lapar tadi tidak membahayakan kesehatan ente. Dia bertahan 2 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, 10 jam, 12 jam, 16 jam, 20 jam, 25 jam, 1 hari, sehari seperempat, sehari setengah, sehari berapa, 2 hari gak kuat makan. Makan din. Tuh pengaruh-pengaruh lapar itu menjadikan datangnya kecerdasan, datangnya Allah, datangnya sifat zikir demikian hebat, datangnya sifat nur dan sifat zikir. Nampak ente jam 9 udah pada ngulang. 2 kali maulid 1 malam. 2 kali maulid 1 malam. Sisinya selesai, sisinya 10 dia nenteng itu. Nggak pegang dulunya. Ya jam 10 naik motor lagi sama temen lu sama lu dekat ataknya mau dekat gue jauh. Selesai jam 1. Nggak yang tadi mana? Udah habisin jarinya nih bakal besar bagi ya. Lu mana? Tunggu buat temen gue salah baru. Ya 2 kali akal. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma astaghfiruka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى
ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد يا سامع كل صوت يا سامع كل صوت ويا سابق كل فوج ويا سابق كل فوج ويا سابق كل فوج ويا كاسي العظام ومنشرها بعد الممات ويا كاسي العظام ومنشرها بعد الممات ويا كاسي العظام ومنشرها بعد الممات. نسألك بأسمائك العظام نسألك بأسمائك العظام نسألك بأسمائك العظام وباسمك الأعظم الأكبر وباسمك الأعظم الأكبر وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون المخزون المكنون المخزون المكنون المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. يا حليما بخلقه يا حليما بخلقه يا حليما بخلقه يا حليما بخلقه يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا ولا يحصى له عدد ولا يحصى له عدد ولا يحصى له عدد ولا يحصى له عدد. فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر